Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majelis ini, yang insyaallah hari ini kita berkumpul bukanlah perkumpulan terakhir, tetapi tawakufan sementara yang insyaallah membuat kita semua dapat semakin memaksimalkan persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang kita sama-sama berharap Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, semua hajat dikabulkan. Yang insyaallah mudah-mudahan sampainya kita datang pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan zahir dan batin kita semua. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Jangankan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kadang kita mau pergi ke satu tempat yang sifatnya kita hari itu pulang lagi, kita aja butuh persiapan. Kita mau pergi keluar rumah, kita butuh persiapan. Kita menyiapkan kendaraan, kita menyiapkan bekal, kita mempersiapkan pegangan, di mana kita memikirkan, khawatir bila terjadi sesuatu di perjalanan, kita sudah bisa mengantisipasi semua rintangannya dan godaannya. Apalah lagi dalam hidup, ibu-ibu ya, dalam hidup wabil khusus menyambut datangnya bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan kita tahu bahwa setan itu kan sama Allah dibelenggu. Sementara pintu neraka dikunci dan pintu surga dibuka. Sebagaimana datang dalam sebuah riwayat yang menyatakan kan gitu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ughliqat abwabun niran wa suffidatus syayatin. Nah, riwayatnya gitu. Kalau datang bulan Ramadan katanya pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, diikat semuanya. Suffidatus syayatin. Kalau setan udah tahu Ramadan datang dia bakal diikat, kira-kira persiapan setan kenceng apa kagak? Kenceng. Bisa setan persiapannya lebih kuat daripada kita. Makanya kenapa ulama itu ngajarin kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Karena di sana setan pun mempersiapkan diri untuk menghancurkan umat agar tidak maksimal di Ramadan. Setan sudah memiliki strategi cara tersendiri. Gimana caranya nanti Ramadan orang susah begadang untuk ibadah. Gimana caranya Ramadan orang sulit menerapkan tarawih di dalam malam-malamnya. Mereka juga sudah mempersiapkan gimana caranya kita malas untuk membaca tilawah Al-Quran. Malas. Semua itu sudah menjadi bagian dari rencana-rencananya syaitan. Kalau syaitan punya rencana, kita umat Islam jauh harus lebih punya rencana. Makanya kenapa para ulama itu bilang, kami menangisi kepergian Ramadan 6 bulan dan kami mempersiapkan diri menyambut datangnya Ramadan 6 bulan. Maksudnya apa? Jadi kalau Ramadan pergi 6 bulan, para ulama itu masih berada dalam perasaan menyesal akan perginya Ramadan.
Mereka masih dalam keadaan, akankah kami berjumpa lagi dengan Ramadan? Tapi kalau udah masuk 6 bulan mendekati Ramadan, mereka sudah punya semangat yang baru. Ramadan mau tiba. Ramadan mau datang. Dan mereka mempersiapkan persiapan yang begitu luar biasa. Yang pertama disiapin apanya, Bu? Batinnya. Batinnya. Kita kalau mau pergi dari sini mungkin keluar kota, kita punya baju, kita punya koper, kita bawa obat-obatan, kita bawa makanan, cemilan, kita bawa pegangan uang. Kenapa? Kita khawatir. Padahal kita tahu mau balik lagi. Kadang-kadang gak nginep, tapi bawaannya udah kayak mau nginep. Itu kenapa? Bentuk dari persiapan yang berlebih. Nginepnya kadang 2 hari, kayak mau seminggu. Ada orang nginepnya seminggu, kayak sebulan. Ada kan orang kayak gitu? Sampai kita kalau ngelihat barang, mau kemana? Mau pindah katanya. Saking apa? Saking terlalu prepare gitu ya. Terlalu persiapan gitu mau nyambut. Itulah juga yang terjadi oleh para ulama. Mereka punya persiapan mau nyambut Ramadan, itu udah kayak Ramadan besok datangnya. Padahal mereka tahu Ramadan datangnya 6 bulan lagi. Kita digencar-gencarin oleh ulama, ayo setidaknya 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, kita benar-benar sudah berada di mana? Dalam kondisi zahir batin siap nyambut datangnya Ramadan. Bulan Rajab ngingetin kita, bulan Sya'ban. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk apa? Menghidupkan malam-malam Sya'ban, menghidupkan hari-hari Sya'ban dengan banyaknya ibadah. Karena saat para sahabat bertanya, Rasul, kenapa kami jumpai kau di bulan Sya'ban itu banyak banget puasanya, banyak banget ibadahnya? Apa jawaban Nabi? Karena bulan Sya'ban, bulannya banyak orang lalai. Bulan Sya'ban banyaknya orang lalai. Ibaratnya nih dibilang lalai gimana? Coba kita ukur ya Bu ya. Yang pada tahu entar Ramadan udah gak bisa keluar, pasti kejar targetnya bulan Sya'ban. Yang udah tahu nanti Ramadan kagak bisa arisan, kejar targetnya bulan Sya'ban. Bener apa kagak? Yang udah pada tahu entar Ramadan kan kagak bisa keluar ninggalin rumah kan gitu kan. Waktunya ketemu-ketemu, kumpul-kumpul sama teman sama siapa, semua dikejar bulan Sya'ban. Ayo mumpung sebelum Ramadan, kapan lagi? Iya apa kagak? Begitu apa enggak? Semua aji mumpung. Jadi kalau Nabi bilang bulan Sya'ban zalika yughfalun nas anhu, itu bulan banyak orang lalai di situ. Benar banget. Di bulan itu banyak orang yang teralihkan. Waktu di bulan Rajab dia diingatkan, ini syahrullah, ini bulannya Allah, ini bulannya Allah. Puasa pahalanya berlipat ganda, seharinya seperti 30 hari. Orang sudah terfokuskan pada Rajab, tapi begitu datangnya Sya'ban, ya udah Sya'ban. Mereka apa? Mereka dibikin teralihkan. Siapa yang mengalihkan itu semua? Iblisul la'in. Dia tahu entar Ramadan dia udah kagak bertugas. Makanya dia tugasnya tahu. Bener. Digencarnya mati-matian di bulan Sya'ban. Kata yang pada mau, ayo yang belum selesai ngayapnya, ayo cepetan ngayap. Yang belum selesai ngumpul-ngumpulnya, ayo katanya selesain ngumpul. Itu kata siapa? Kata setan. Setan bilangnya gitu. Nah ini kan kita mau apa? Mau mengalihkan kata setan, mau diganti dengan kata Nabi. Idza jaa Sya'ban, kata Nabi SAW, kalau datang bulan Sya'ban dalam sebuah riwayat, tahiru qulubakum wa ahsinu niyatakum fihi. Kalau masuk bulan Sya'ban, pesannya apa? Bersihin hati kalian, lurusin niat-niat kalian. Bersihin hati, lurusin niat.
Kenapa? Ini bulan banyak yang bikin lalai. Yang dibuat lalai kan bukan mulut, bukan mata, tapi hati. Makanya yang paling harus difokuskan dan dibersihkan tuh hati. Jadi begitu masuk bulan Sya'ban ini, apa yang perlu difokuskan? Pertama, fokusin hati. Kenapa? Karena kita udah banyak diingetin. Saya juga di dalam kajian-kajian sudah sering menyampaikan tentang perihal keadaan orang yang gak bisa masuk dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan lantaran adanya masalah hati. Masalah hati. Nah, kita mau tuntasin nih. Jangan sampai begitu masuknya kita kepada waktu yang paling ditunggu-tunggu, waktu yang paling dinanti-nanti, bulan yang disebut dengan syahra ummati. Disebutnya itu bulan umatku. Kenapa? Karena emang umatnya Nabi di bulan Ramadan dimanjakan dengan sedemikian rupa oleh pahala-pahala yang Allah berikan. Semuanya berubah. Puasa tatadha'af ila 70 dhifah. Puasanya kita berlipat ganda pahalanya sampai 80-70 kali lipat. Berlipat-lipat ganda. Salat wajib kita pahalanya tatadha'af ila 70 dhifah. Berlipat-lipat ganda sampai 70 kali lipat. Semua perbuatan wajib pahalanya jadi 70 kali lipat. Perbuatan sunnah pahalanya berubah kedudukan menjadi seperti orang mengerjakan wajib. Berubah itu semua. Allah Subhanahu wa taala enggak cuma-cuma ngasihnya, enggak tanggung-tanggung. Dikasih dengan sedemikian rupa besarnya. Tapi semua itu kan untuk menyambut hadiah-hadiah besar. Kalau kita nggak punya persiapan bersihnya hati dari bulan Sya'ban, kita nggak bakal bisa dapetin hadiah-hadiah besar itu semua. Kenapa? Karena Allah akan melihat kepantasan kita. Pantas nggak ini orang nanti dapat hadiah yang aku berikan dan aku bagi-bagikan di bulan Ramadan? Kalau Allah lihat enggak, ya berarti orang ini nggak termasuk daripada yang dapat. Nanti kelihatannya dari mana? Lihat, Ramadan datang. Dia fokus ibadah. Ibadah apa? Puasa. Ibadah puasa aja, menurut dia itu adalah sesuatu yang besar, effort yang besar. Tapi kalau udah diajakin ibadah lainnya, ibadah-ibadah sunnah lainnya, belum tentu. Bahkan kadang kita lihat di luar sana, saya nggak bilang di sini, di luar sana. Ada orang yang terfokuskan begitu datang Ramadan sibuk puasa, sampai lupa sholat. Lupa sholat. Waktu ditanya, kok nggak sholat? Sholat kan bisa kapan aja, kalau Ramadan cuma sekarang doang. Mereka nggak paham. Syaitan berhasil membuat mereka terabaikan oleh perkara-perkara yang semestinya semakin sempurna, malah bukan sempurna, malah kurang. Malah kurang. Nah, kalau kita belajarnya dari hal sederhana aja. Nah, misal, biasanya kan kalau Ramadan diajak ngapain, Bu? Bukber. Buka puasa bersama. Kalau udah buka puasa bersama, itu kira-kira sholat maghribnya sisa berapa menit? Kenapa? Karena kita merasakan enaknya kumpul bersama, cerita kayak nggak habis-habis. Maka saya selalu ngingetin, Bu, bukbernya nggak salah. Buka puasa bersama tuh baik. Kita saling membagikan makanan, minuman, kurma, pahalanya tuh besar. Ngasih minum orang yang sibuk di dapur, nuangin makanan buat ahli keluarganya yang ada di rumah, atau sanak saudaranya lagi mampir silaturahmi makan di rumah, orang tuanya datang, besar pahalanya, bukannya enggak, besar. Tapi kan ada tapinya, jangan sampai besarnya pahala ini menghalangi kita dari kewajiban yang semestinya kita tunaikan. Maka saya ingetin kepada semua keluarga, hai kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun kalian berada. Bila datang nanti bulan suci Ramadan, lalu tiba waktunya kau kumpul bersama dengan keluargamu untuk berbuka puasa, budayakan, biasakan
Kerjakan sholat terlebih dahulu, baru menyantap makanan utamanya. Buka puasa, batalin puasanya, minum yang perlu diminum, makan sesuatu sedikit untuk mengganjal yang perlu kita makan. Setelah itu, dirikan sholat, baru selesai sholat, makan menu utamanya. Makan menu utamanya. Itu yang semestinya kita lakukan. Batalin puasa di antara maghrib sama isya, jangankan bulan Ramadan kan gitu ya. Hari biasa aja antara maghrib sama isya itu disebut dengan waktu zahabi, waktunya emas. Hari biasa nih Bu. Ibu tiap hari lewatin antara maghrib sama isya, itu disebut waktu emas. Sampai Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ayahnya Hubabanur, itu punya kebiasaan kalau masuk antara maghrib sama isya, habis dia ngerjain sholat maghrib itu, gak akan ada orang yang berhasil ngajak dia ngomong. Sampai beliau bilang gini, saya lebih rela ditusuk tombak daripada saya rela bicara antara maghrib sama isya. Tusuklah saya sama tombak, saya tetap bakal bungkam. Daripada saya ngomong di antara maghrib sama isya. Itu ulama saking taunya. Sampai ulama ada yang bilang gini, kalau ada yang rajin puasa sunnah, dia bilang gitu, ada yang rajin puasa sunnah, ulama bilang mana yang afdal? Puasa sunnah tapi kelewatan antara maghrib sama isya, atau puasanya biasa aja, nggak meluluan puasa, tapi dia memilih memakmur antara maghrib dan isya. Maka ulama bilang yang paling utama hidupin antara maghrib sama isya. Saking mulianya, saking berharganya. Itu, ini kan yang jadi omongan, itu hari-hari biasa. Apalagi Ramadan. Itulah mengapa para salafun saleh, wabil khususnya di kota Hadramut ngidupin Ramadan. Tapi kalau datang maghrib, mereka batalin makan yang perlu dimakan gitu ya. Kurmanya, mungkin beberapa, kalau kita bahasanya gorengan lah, cemilan lah gitu ya. Buat ganjal-ganjal dikit Bu. Tapi habis itu apa? Sholat. Habis sholat maghrib, pakai lanjut tasbih. Saking mereka gak mau. Itu sebulan penuh. Kalau di Hadramut sebulan penuh. Dia sholat tasbih dulu. Habis dia sholat tasbih, makan. Makan. Iya, gak lama kan azan. Dia baru makan. Lanjut makan gak seberapa, langsung buru-buru ngerjain sholat isya, sholat taraweh. Bahasanya kan gitu. Saking mereka gak mau menyanyiakan waktu kesempatan itu. Nah kita Indonesia punya adat. Saya gak mau nyalain adatnya orang Indonesia. Kumpul keluarga senang, orang tua didatengin senang, silaturahmi nengokin yang lebih tua senang. Kitanya juga udah biasa. Kalau sama hawanya Ramadan, artinya kumpul dengan keluarga, buka puasa bersama kan gitu. Ya gak apa-apa, boleh. Niatin yang baik-baik saat buka puasanya, silaturahmi, kumpul keluarga, nyenengin orang tua, hadirin niat-niat yang mulia di balik itu. Tapi dengan syarat, sholat wajibnya jangan dibelakangin. Tetap sholat wajibnya diutamain. Bahkan kalau bisa, kalau perlu, di saat momen kumpul keluarga begitu, jadiin momennya kita sholat berjamaah bareng sama mereka di situ. Kapan lagi? Bukan taraweh doang, maghribnya kalau bisa. Karena biasanya gimana? Kalau udah ngumpul ujung-ujungnya apa Bu? Ngobrol. Udah ngumpul ujung-ujungnya begitu mau sholat tarawih bubar. Yang satu pulang duluan ya. Yang satu kesini dulu ya. Yang satu pasti ada aja kan. Maka ambil momen kesempatannya sholat berjamaah di waktu maghrib bersama-sama. Jangan sampai persiapan syaitan ngalahin persiapan kita. Syaitan punya sejuta cara buat menghalangi umat Islam meraih pahala yang paling besarnya di bulan Ramadan. Kita umat Islam jangan sampai ketipu dengan tipu muslihatnya syaitan. Kita harus punya persiapan strategi yang juga
harus bisa mengalahkan apa yang direncanakan oleh syaitan. Apa yang direncanakan oleh syaitan? Setan ini Bu, kadang-kadang emang harus ditipu. Karena dia demen nipu. Saya bilangin, setan kadang-kadang harus ditipu. Karena dia juga demen nipu. Salah seorang ulama pernah ditanya gini, saya heran sama kamu, katanya, ini ulama, pinter banget ngarang buku. Dikit-dikit ngarang buku. Dikit-dikit ngarang buku. Ini ulama nih. Datang temennya sama pinternya, bisa dibilang gitu kan. Tapi dia ngomong gini, saya baru nulis setengah. Ujung-ujungnya mangkrak 3 tahun, 4 tahun. Kamu sekian bulan keluar buku. Apa-apa dikit nulis jadi buku. Katanya gitu ya. Kok bisa sih? Kasih dong caranya. Saya gak paham gimana caranya kamu bisa sebegitu cepetnya ngerampungin buku, giliran saya mau rampungin buku gak rampung-rampung. Kata. Dijawab nih sama ulama ini. Kamu tahu gak? Setan itu kadang-kadang emang perlu ditipu. Kenapa? Kalau nulis buku, dia bilang sama temannya, kalau nulis buku, jangan kecepetan pasang niat lurus. Kalau dari awal ente niatnya udah kelurusan, niatnya ngarang buku buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Dari awal kamu bikin buku sama setan dihalangin mulu. Jangan jadi, jangan jadi. Baru nulis dikit, ada aja. Kata setan, jangan jadi. Lah terus, emang kalau kamu niatnya kapan? Saya mah niatnya biasa dulu. Pengen nulis, biar dapat untung, biar banyak duit, biar apa? Sama setan, dikipasin. Bikin yang banyak, bikin yang banyak. Kan niatnya salah. Iya, kata setan, bikin yang banyak. Bikin yang banyak. Entar begitu bukunya udah jadi, baru mau naik cetak, saya baru lurusin niat. Saya baru lurusin. Ini yang ngomong ulama loh, bukan saya loh. Nah dikira saya lagi. Ustazah mentang-mentang habis bikin buku, bukan ya gitu. Ini ulama, ini yang cerita ulama. Iya, saya begitu bukunya baru mau naik cetak, saya baru niat. Saya niat ini karena Allah, saya niat ini karena Rasul, saya niat ini intisyarud dakwah, saya niat ini begini. Setannya udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah jadi bukunya. Udah nyetak doang. Setannya udah nyerah, udah jadi. Dia yang bantuin. Biar jadi, cepetan. Kirain ya. Kata dia, kadang-kadang setan harus digituin. Ente dari awal niatnya udah lurus. Dari awal niatnya udah bener, sama setan satu buku gak jadi. Gak boleh jadi kata setan. Karena niatnya terlalu benar. Subhanallah. Ini setan mau godain kita. Iya. Setan bilang, jangan baikan sama dia. Jangan baikan sama si itu. Berantem aja terus. Dia bilang, emang tuh berantem mulu. Padahal udah ada tanggal baikannya. Udah ada di sini. Emang aneh mau baikan sama dia. Emang aneh mau damai sama dia. Emang aneh mau akur sama dia. Setan awalnya bilang, jangan. Setan bilang, awas. Setan bilang, jauhin. Tapi kita udah punya rencana lain. Yang setan memang kadang-kadang demen juga ditipu karena dia demennya nipu. Setan juga demennya nipu. Kita mau punya hati. Untung setan gak tahu isi hati. Yang tahu isi hati kita Allah. Setan ngebaca gerak-gerik kita. Yang kadang-kadang kalau emang hati kita gak bisa bersihin, gerak-gerik kita ini sama hati kita. Kenapa setan kelihatannya gampang baca kita? Karena kita ini emang benar. Mungkin dari dasar hatinya belum benar-benar bersih. Makanya yang Rasulullah minta apa? Ayo datang bulan Sya'ban fatahhiruni. Gulubakum. Hatimu bersihin. Habis hati kita bersihin, lurusin niat kita semua. Datang Ramadan punya niat. Niatnya apa? Ntar tuh. Pasti mau menjelang Ramadan, para ulama ngajarin kita niat untuk Ramadan yang banyak. Kapan tuh niatnya? Kan bukan dari sekarang kan?
Nah kalau kita niatin dari sekarang, makin gencar lagi setan ngajarin kita buat apa? Buat jauh. Tapi ntar begitu besok Ramadan keluar tuh semua niatnya. Ulama niatnya ini, Habib Abu Bakar Masyhur ngajarin niatnya ini, Habib Umar ntar ngajarin niatnya ini. Ayo mau Ramadan gencar niat yang banyak. Karena mulai dari situ kita pasang niat yang benar. Tapi kalau sekarang di Sya'ban niatnya apa? Saya niat mau hidupin bulan Sya'ban ini. Sebagaimana yang diminta para ulama memakmurkan bulan Sya'ban ini. Dari bersihnya hati, dari lurusnya niat, sampai apa? Banyaknya sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan ini dijuluki dengan bulannya sholawat. Kita banyakin diri kita baca sholawat di bulan Sya'ban. Ayo kalau biasanya sehari 100, begitu masuk bulan Sya'ban harus lebih dari 100. Biasanya 200, bulan Sya'ban lebih dari 200. Pokoknya kita jadiin momennya Sya'ban yang momennya memang kita di situ memiliki catatan baca sholawat sama Nabi Muhammadnya banyak. Kata para ulama, majelis yang kita dudukin tuh Bu, mobil khusus kalau majelisnya itu kita ngomongin orang, misalnya ngejelekin orang, itu majelis begitu kita beranjak, kita bangun, katanya ulama, itu majelis punya aroma. Yang kalau dibilang aromanya antaf minal jifah, lebih busuk baunya daripada bangkai. Dan kalau dibilang itu si para penduduknya yang ngedudukin majelis itu, dudukan kumpulan di situ, baunya ada nggak sama dia? Ada. Raihatul ghibah atuhibbu an ta'kula lahma akhihi baitan fakarihtumuh. Di Al-Qur'an kan Allah kasih gambarannya apa? Kamu suka makan bangkai saudaramu? Artinya kebayang nggak? Kita habis makan pete aja bau. Kita habis makan bawang bau. Cuman kalau itu wujudnya ada. Orang yang habis duduk di majelis, yang majelisnya itu ternyata ghibah, namimah, atau ngomongin orang, atau fitnah orang, atau ngata-ngatain orang, bangunnya bau dia. Li'annaha ta'kul jifah, karena dia makan bangke. Bau, dan itu raihah. Saya dibilang sama ulama, baunya luar biasa. Sudahlah bau, majlis itu menjadi majlis yang disesali dia nanti di yaumil qiyamah. Bi khilafu dzalik, berbeda dengan orang yang kumpul di majlis, majlisnya di situ ada sholawat sama Nabi Muhammad. Dia duduk di majlis itu, majlisnya ada baca sholawat buat Nabi Muhammad. Majelisnya ngajarin kita sholawat sama Nabi Muhammad. Mulut kita diajak untuk baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Buat kita makin cinta, makin rindu sama Nabi Muhammad SAW. Maka di majelis tersebut, takhayal, ente bisa bayangin, wanginya majelis itu kayak apa? Kata ulama, kalau majelis sholawat itu sama Allah dibuka, yang dibuka apa? Bau wanginya doang. Wanginya doang. Kayak majelis kita di sini, yang dibuka wangi majelisnya karena sholawatnya itu. Allah buka aja sedikit aromanya. Manusia bakal tenggelam dalam kenikmatan aroma yang dia cium sampai selama-lamanya. Manusia bakal tenggelam dengan kenikmatan aroma yang dia cium selama-lamanya. Dia gak bakalan lagi mau cium apa-apa. Dia bilang, ini aroma apa, wanginya demikian indah, demikian nikmat, demikian luar biasa. Ini baru bau baca sholawatnya. Aroma wangi dari baca sholawat, gimana kalau langsung cium aromanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu gak bisa lagi kebayang seperti apa wanginya. Dan majelis sholat ala Nabi SAW, majelis sholawat sama Nabi Muhammad. Kalau tadi antaf minal jifah, lebih bau daripada bangkai, justru ini wanginya. Wangi yang gak bisa diutarakan dengan kata-kata, gak bisa dijabarkan dengan umpama apapun juga, dari saking wanginya dia, yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa, justru dia menjadi majelis yang paling menguntungkan kita di hari kiamat. Kalau majelis yang tadi bikin kita nyesal di hari kiamat, tapi adapun majelis salat ala Nabi SAW, majelisnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad justru menjadi majelis yang paling nguntungin kita di hari kiamat.
Al-Imam Syibli rahimahullah ta'ala, Imam Syibli bercerita, saya punya tetangga meninggal dunia. Beberapa hari dari tetangga saya meninggal dunia, kata Imam Syibli bilang, saya ngelihat tetangga saya di dalam mimpi itu. Saya lihat tetangga saya di situ, ya, lalu saya tanya, ma fa'alallahu bika, bagaimana keadaan kamu? Kata Imam Syibli bilang, dia dalam mimpinya ngelihat, qad ja'ani amrun azim. Kata tetangganya bilang, saya didatengin perkara yang agung, perkara yang besar, sampai bikin lidah saya ini kelu, nggak bisa berkata-kata dari saking terkejutnya dengan hal ihwal yang ada di alam kubur. Kata tetangganya bilang gitu. Sampai datangnya malakan, disebut dua malaikat mungkar nakir yang datang. Pada saat malaikat mungkar nakir ini datang, kata si tetangganya Imam Syibli bilang, betapa terkejutnya aku gitu ya, ngelihat karakternya dua malaikat itu seperti dengan apa yang digambarkan sama Nabi, muhim, nakutin, serem gitu ya. Makanya Pak dia bilang ternyata begitu saya lihat lebih menakutkan sampai bikin saya ini gemeteran ngeliatin dia itu. Gemeteran nih kayak ngebayangin keluhnya lidah ini kayak mau ketemu sama si mungkar sama nakir. Ini baru mungkar sama nakir. Nggak bisa jawab gitu ibaratnya. Tiba-tiba di tengah ketakutan saya yang begitu luar biasa, gemeteran tubuh saya yang begitu luar biasa, kedatangan sosok manusia yang begitu tampan, begitu indah, bagus rupanya dilihat, membuat antara saya dengan dua malaikat itu terhalang. Terhalang. Itu dua malaikat itu nggak kelihatan, yang kelihatan dia doang. Man anta? Ditanya sama dia, kamu siapa? Dijawab, saya ini malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk kamu. Atas dasar apa? Berkat sholawat yang kamu baca di dunia. Sholawat yang kamu baca di dunia. Jadi sholawatnya dia membuat Allah memerintahkan malaikat dari sholawatnya jadi dia. Malaikat yang Allah ciptain dari hasil sholawatnya orang di dunia yang baca sholawat buat Nabi Muhammad. Buat apa? Untuk mengeluarkanmu dari kesedihan. Liyukhallisuka. Dijawab sama malaikat gitu. Saya diciptain sama Allah Subhanahu wa taala di sini dari sholawat yang kamu baca di dunia. Jadi ini orang yang tampan ini. Mungkin kalau bayangan kita, nabi kali gitu ya. Oh bukan, ini bukan nabi, ini baru malaikat. Malaikat yang diciptain sama Allah khusus. Untuk apa? Jubron. Buat ngegantiin, nutupin semua dosa-dosa mungkin yang selama ini dia perbuat, yang membuat dia tadinya bakal dapat pertanyaan mungkar nakir, bakal dapat sampai dalam kisahnya itu dibilang, itu salah satu malaikat udah siap mau ngazab saya, udah siap mau ngehukum saya, tapi tiba-tiba datanglah seseorang ini yang itu berwujud manusia tapi padahal dia adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang dengannya, dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala angkat dia dari segala kesulitan, dari siksaan yang ada di alam kubur sampai Allah masukin nanti dia ke dalam surga. Sampai ke dalam surga. Ini orang cerita sama Imam Syibli dari mimpinya. Yang buat Imam Syibli begitu bangun, ngasih tahu sama kita, fala tamallu minas shalah 'alan nabi. Maka kalian jangan ada yang pernah bosen sama sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sholawat yang kita baca itu tuh bisa nguntungin kita, bukan cuma perkara kita dapat pahala, bukan cuma perkara kita diangkatin derajat, bukan cuma perkara kita diampunin dosa. Tetapi kata ulama, seandainya sholawat sama Nabi itu nggak ada imbalan pahalanya kecuali hanya syafaat. Hanya syafaat aja. Nggak ada ampunan dosa, nggak ada dinaikin derajat, nggak ada ditambahin hasanat. Hanya apa katanya? Hanya syafaat. Janjinya Nabi, orang yang sholawat dikasih syafaat. Udah cuman itu aja. Kata umat, lakana haqqan 'alal ummah. Udah sepatutnya buat umat, hidupnya, kesibukannya dihabisin buat baca sholawat sama Nabi Muhammad.
Kalau cuman pahalanya sholawat cuman itu, udah sepantasnya kita sholawat sama Nabi Muhammad sepanjang hidup kita. Tapi masalahnya ternyata manfaat di balik sholawat, keuntungan di balik sholawat, janji-janji Allah yang Allah berikan di balik sholawat, gak cuman syafaat. Tapi Allah kasih keselamatan di dunia, Allah juga kasih keselamatan di akhirat, di alam kuburnya, sampai di padang mahsyar. Sholawat yang kita baca menjadi pelindung kita sampai di padang mahsyar. Setelah itu membuat kita semua menjadi orang-orang yang disebabkan dekat sama Nabi Muhammad di akhirat. Sampai Nabi bilang, agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah, aktsarukum alayya salatan. Orang yang nanti paling dekat kedudukannya sama saya di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang paling banyak baca sholawat. Fala tamallu. Maka jangan bosan. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa sudah. Tetapi jadiin momen sholawat, wabil khusus di bulan Sya'ban ini, terutama turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita tahu ayat ini turunnya di sini, maka perbanyak. Baca sholawat sama Nabi sebanyak-banyak mungkin yang bisa kita lakuin. Lalu di balik sholawat itu kita niat, ya Allah, jadiin sholawat yang aku baca menjadi obat bagi setiap luka. Ini penting nih buat sekarang. Saya kalau lagi baca sholawat tibbil gulub ya, orang pikirnya tibbil gulub itu cuman buat ngobatin sakit doang. Padahal kalau kita lihat tibbil gulub, yang diobatin yang pertama apa? Hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil gulubi wa dawa. Ya Allah, sholawat serta salam kita curahkan kepada tibbil gulub. Obatnya hati itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita hari ini kepengen apa obatnya luka hati, luka batin, atau bahasa orang sekarang bilang, itu obatnya sholawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil gulub wa dawaiha. Dia penyembuhnya, ya, yang menjadi penyembuhnya, dia jadi penawarnya, obatnya sekaligus ada di sana. Wa afiatil abdan wa shifaiha. Baru yang kedua ngobatin badan kita sama obatnya. Itu kedua. Yang pertama batin. Yang pertama tibbil gulub, hati kita. Jadi kalau ada orang bilang, saya punya hati sakit, kamu mau obat? Obatnya Nabi Muhammad. Kamu punya hati letih, kamu pengen dapat penawarnya, pengen dapat penguatnya Nabi Muhammad. Kamu punya hati apa lagi? Kamu punya hati sempit, pengen dilapangin. Itu semua yang bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu pengen apa lagi? Ya Allah, ngerasain hati biar selalu bahagia. Pengen diangkat semua kesedihan-kesedihan yang ada di dalam sana. Obatnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat baca salawat tibbil gulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil gulubi wa dawaiha. Itu ingat apa yang kamu rasa di hati kamu. Siapa aja yang mungkin dulu pernah lukain kita, nyakitin kita, megelin kita, nyinggung perasaan kita, ngegores hati kita. Bahkan bukan cuma ngegores lagi, nusuk-nusuk hati kita. Maaf tabib, ente punya obat. Obatnya Nabi Muhammad. Kamu punya penawar, penawarnya Nabi Muhammad. Kalau dulu di zamannya Nabi, gak ada orang yang sakit di kota Madinah, karena mereka punya Nabi Muhammad, kita orang majelis yang rajin sholawat. Itu bukunya Ustaz Aluya kan udah hafal semua. Ustaz Aluya mau ngeluarin buku lagi soalnya. Jadi siap-siap nanti. Nah, itu semua udah dihafal. Duduk di majelis setiap hari, hadir ke sana sini. Pantas nggak kalau kita bilang, hati saya sakit.
Kamu punya Nabi Muhammad, hatimu masih sakit? Enggak. Kalau punya Nabi di hati kita, enggak ada sakitnya hati kita. Ma'ana tabib. Kita punya penawarnya. Kita punya penyembuhnya. Yang datengin kita, yang hadiahin kita, di antara wasilahnya, penyembuhnya Allah Ustazah. Lah Nabi dari siapa? Maka kalau Nabi dibilang anta tabibi, kamu itu obat saya, penyembuh saya, dokternya saya. Nah, siapa yang pengen sembuh? Jadiin Nabi Muhammad dokternya. Jadiin Nabi Muhammad tabibnya. Dia yang bilang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub. Anta tabibi. Kamu habibi, tabibi. Ya kan? Tabibku, kekasihku. Sambil diusut hatinya, sambil dibayangin perasaannya, sambil dirasain sakitnya di mana? Ambil dibayangin. Sakitnya di mana? Nah. Di mana aja. Sakitnya di mana? Hadirin. Ini. Sampai usut hatinya, bilang ya, di sini sakitnya berasa banget rasanya. Iya. Kita sebutin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha. Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Termasuk berarti di badan kita ada pikiran kita yang suka ngaco kan? Ada pikiran kita yang suka salah-salah mikir, salah-salah mengira, gitu kan? Itu masuknya di badan kita kan? Wa afiyatil abdan. Kalau udah ngomongin abdan dari kepala usut. Wa afiyatil abdan. Ya Allah, ini otak biar bener mikirnya. Biar bener mikirnya, biar enak mikirnya, tuntun, begitu ya. Sambil diusut kepalanya, ya, dikebawahin, baru sampai ke badan yang lain. Ibu tahu sakit badan kita nih, nggak ada artinya. Asal jangan sakit ini sama ini. Benar apa enggak? Sakit badan kita nih nggak ada artinya. Benar. Asal jangan sakit ini sama ini. Makanya begitu wa'afiyatil abdan wa shifaiha. Baru sentuh mana yang sakit di bagian badan kita. Wa nuril absar. Matanya. Jadi kalau Ustaz Alu ya lagi baca, rame-rame kita baca ya. Ustaz lagi baca begitu, rame-rame kita baca. Wa nuril absar, matanya usap. Nih pentingnya punya mata yang bisa lihat yang benar. Jadi bukan cuma mata biar terang, sampai tua bisa lihat. Bukan. Tapi punya mata benar-benar terang bisa lihat yang benar. Jangan sampai salah. Karena banyak orang punya mata tapi masih keliru dalam memilah atau melihat yang baik dan benar. Kita mau punya mata kita. Dalam melihat kita mau, ya Allah tuntun. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah tolong tunjukkan kepadaku yang hak itu adalah hak. Dan kalau itu hak, bantu aku dalam mengikuti yang hak. Kalau ini batil, tunjukkan itu batil, bantu aku untuk menjauhi yang batil. Jangan sampai salah. Ngelihatnya salah. Ini mata. Karena dari mata ini nanti kita bakal ngelihat banyak hal. Makanya diantara dosa yang ngebatalin pahalanya puasa, bisa-bisanya dihadirin an-nazar bisyahwah. Mata nih, sahmun musahamah. Mata katanya ada anak panahnya. Setiap kali kita ngelihat nikmatnya orang, mata kita nih ngeluarin hasutnya. Kullu dhu nikmatin mahsud. Kata Nabi, semua nikmat itu pasti dilihat hasut sama orang. Karena orang juga kepengen ngelihat apa yang kita punya. Orang kepengen dapetin apa yang kita dapat. Maka saat kayak gitu, penting gak kita jagain mata kita? Kalau mata kita yang panas, kesian banget orang. Tiap kali kita ngelihat nikmatnya, tau-tau dia jadi sakit. Gara-gara kita.
Kita yang puji, cakep amat dia. Dia yang akhirnya besok jerawatan. Gara-gara kena matanya kita kan gitu. Mata, jagain yang benar. Kita pengen jadi orang punya mata ngelihatnya yang benar-benar aja. Ngelihat nikmat, kita senyum. Kata Allah, ya Allah kalau nggak dapat yang itu di sini, jangan sampai nggak dapat di sono ya. Kan enak mintanya gitu. Ya Allah saya nggak apa-apa nggak dapat istana di sini. Tapi saya mau dapat istana di sana. Kata Sayyidatuna Asiyah, waktu disiksa sama Fir'aun, disiksa dengan penyiksaan yang begitu luar biasa sampai fadat roh, sampai rohnya meninggal dunia, sampai dianya meninggal dunia. Apa doanya Asiyah? Rabbi ibnali baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa man ma'ah. Ya Allah, nggak apa-apa nggak dapat istana Fir'aun di dunia ini, nggak apa-apa nggak dapat keindahan kemegahan di dunia ini, tapi satu request saya, tolong bangunin saya istana di sana. Bangunin saya istana di sana. Wa najjini min Fir'aun wa man ma'ah. Tolong selamatin aku dari Fir'aun dan semua pengikutnya Fir'aun. Saya nggak mau deket-deket sama yang namanya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun, enggak. Selamatin aku dari mereka. Sampai meninggal dunia. Sayyidatuna Asiyah rahimahullah ta'ala. Itu orang-orang besar. Punya mata, pengen ngelihat matanya. Maka kita waktu baca salawat, wa nuril absar wa dhiyaiha. Dhiya ini cahayanya. Pantulan sinarnya. Ngelihat ya, banyak orang yang sama Allah matanya ditutup di dunia, nggak bisa lihat, tapi Allah nggak cabut cahayanya. Makanya nemu ada orang nggak bisa lihat tapi bisa baca Quran. Ada orang bisa lihat nggak bisa baca Quran, ya kan? Ya. Ada orang nggak lihat tapi bisa hafal Quran. Tapi banyak orang bisa lihat nggak hafal-hafal Quran, nggak hafal-hafal Quran. Kenapa? Karena nggak punya cahayanya. Dia nggak punya cahaya dari matanya. Kita baca sholawat, kita hadirin. Jangan sampai nih mata salah lihat. Jangan sampai nih mata ngelihat yang buruk-buruk. Jangan sampai nih mata salah untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil. Kita maunya mata ini selalu dalam tuntunan. Maka siapa yang kita jadiin sebagai pembawa cahayanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah. Dia cahayanya. Maka kita bawa Nabi Muhammad dalam sholawat yang kita baca. Wa nuril absari wa dhiyaiha wa gutil arwahi wa ghidaiha. Kan sebagian sholawatnya ada tambahan itu. Tapi kalau di qasidah yang biasa ibu baca, nggak ada wa gutil arwah. Nah ini sigahnya biasanya ada tambahan. Yang belum punya tambahannya boleh tambahin. Yang nggak punya, nggak mau pakai tambahan itu juga nggak apa-apa. Apa tuh tambahannya? Wa gutil arwah wa ghidaiha. Nabi Muhammad itu gutul arwah. Tahu gut? Gut itu adalah makanan. Tapi ini makanannya apa? Makanannya jiwa. Wa ghidaiha, yang ngenyangin jiwa. Itu Nabi Muhammad. Orang hidupnya walau dia dalam keasingan, dalam keterasingan, dalam kesendirian, dalam apa, tapi punya Nabi Muhammad, gak bakal sekalipun dia ngerasa hidupnya hampa. Bilal bin Rabah, orang kulit hitam, Ethiopia, tinggal seorang diri di tengah-tengah orang-orang Arab di kota Mekah itu. Tinggal sendirian menjadi orang kulit hitam, orang Ethiopia di tengah-tengah bangsa Arab yang ada pada masa itu. Begitu juga Salman Al-Farisi rahimahullah ta'ala. Radiyallahu ta'ala anhu ardhahum ajma'in. Sayyidina Salman Al-Farisi orang Farans. Orang apa bilangnya ini? Orang Persia. Berarti kan kalau kita bilang orang bule dia. Tinggal di tengah-tengah kota Arab, di tengah bangsa Arab, yang orang Arab semua pada masa itu, ibaratnya dengan Arabnya, kentalnya bukan main, tapi mereka mengasingkan diri daripada kota kelahirannya. Baik itu Bilal bin Rabah, baik itu Salman Al-Farisi, mereka memilih di tengah-tengah keasingan untuk seorang Nabi Muhammad.
Untuk seorang Nabi Muhammad, kamu bukan orang Ethiopia, kamu bukan orang apa, kamu orang Indonesia, wah tinggalnya di Indonesia. Tinggal di kalangan orang Indonesia, tinggalnya sesama orang Indonesia, masih ngerasain hampa, masih ngerasain sendirian, masih ngerasa ditinggalin orang, masih ngerasa, pasti nggak punya Nabi Muhammad. Karena nggak punya Nabi Muhammad, jiwanya merasa kering, jiwanya merasa sepi, jiwanya merasa hampa, nggak ada yang isi, pasti nggak punya Nabi Muhammad. Karena kalau kamu punya Nabi Muhammad, kamu nggak bakal ngerasain itu semua. Wa gutul arwahu ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallam. Ishfi jami' marad qalbi, balik lagi. Ishfi jami' marad qalbi wa ma bi amin. Ya Allah, sembuhin semua penyakit hatiku dan seluruh penyakit yang ada pada diriku. Amin. Amin. Itu sholawat tibbil qulub yang kita baca. Sebagaimana keumumannya di dalam maulid-maulid Ustaz Aluya baca. Masih banyak sholawat. Kalau sholawat satu-satu diartiin luar biasa ya. Itu baru tibbil qulub. Belum ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwal. Kapan-kapan ya. Insya Allah. Insya Allah nanti kapan-kapan waktunya udah nggak ada. Ini baru sholawat tibbil qulub. Kita ngartiin satu sholawat aja. Satu sholawat diartiin. Kita bisa ngerasain begitu nikmatnya. Ya Allah. Ternyata satu sholawat yang kita baca itu bukan sembarangan doa. Bukan sembarangan harapan. Bukan sembarangan pujian. Yang kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya kalau kita baca sholawat. Jangan cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuman sholawat aja kan? Kenapa? Karena Rasulullah kepengen kita juga ngucapin salam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu wasallimnya dibaca. Karena sallu alaihi wasallimu. Ingat sighah salawatnya itu bukan sholla aja. Ya, tapi salamnya juga harus ada. Al-Imam Al-Ghazali di dalam salah satu tulisannya. Fil Ihya. Imam Ghazali bilang saya nulis kitab, salah satu kitab yang saya tulis, di situ cuman saya tulis sholawat aja buat Nabi Muhammad. Malamnya Nabi Muhammad datang dalam mimpi. Ente nggak mau sempurnain, sholawatnya nggak mau lebih sempurna, maka jangan tinggalin salam untukku. Maka mulai dari situ ditulis Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para ulama kan di akhirnya ditutup dengan wasallim. Salamnya jangan dilepas. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya habibi. Wallah. Itu as-salatu wassalam. Baca. InsyaAllah mudah-mudahan ya Rabb dengan bulan Sya'ban yang kita lagi hadapi hari ini, saat ini, dengan nanti juga persiapan malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah ibu-ibu udah pada pinter-pinter. Udah pada tahu ya, yang belum tahu boleh cari tahu orang-orang di nisfu Sya'ban yang gak diampunin siapa aja. Jangan sampai ada di antara kita salah seorang dari golongan orang yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Amal kita semua catatannya diganti. Wah, kita diminta berdoa, minta umur panjang. Minta apa lagi, Bu? Rezeki halal. Minta husnul khatimah. Kita minta apa lagi? Semua banyak yang kita mau daripada hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala memandang semua hamba-hambanya di malam tersebut. Catatan buku kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup dari yang lalu, digantikan dengan buku yang baru. Jangan sampai yang lalu masih ada dosa-dosa yang belum terhapus. Dan jangan sampai dari buku yang baru kita menulis kembali dosa-dosa yang telah kita perbuat dari waktu yang lalu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah pelihara kita semua. Allah jauhin kita semua ya Rabb. Dari semua yang menghalangi kita dari rahmatnya Allah. Yang menghalangi kita dari ampunannya Allah. Yang menghalangi kita dari kasih sayang Allah. Insya Allah amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan bulan Sya'ban ini Allah semakin dekatkan kita dengan Rasulullah. Allah semakin membuat kita rindu dengan Rasulullah. Allah semakin membuat kita ingin mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah.
Allah semakin mendekatkan diri kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai, dari orang tua kita, ahli keluarga kita, anak keturunan kita, untuk semakin dekat dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak kita keluar dari bulan Sya'ban ini melainkan nama kita telah dicatat oleh Allah dan nama segenap orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita cintai sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan Majlis Ta'lim kita Ummul Hasanain yang dipimpin oleh Ukhtina Syarifah Naila Al-Haddad beserta suami, anak dan orang tua, keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah berkahi majelis ta'lim, majelis ilmunya. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat, kebaikan dari apa yang diperbuatnya. Mudah-mudahan insyaallah Allah semakin berkahi rumah tangganya, berkahi juga anak keturunannya, diberkahi juga rezekinya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang dihajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Majelis kita mudah-mudahan majelis yang dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaahnya diistiqomahkan, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Insya Allah kembali dipertemukan lagi kita sampai di waktu-waktu yang diridainya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi al-fatihah.